Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan insya Allah kali ini kita akan masih membahas salah satu dari sifat bunyi dan insya Allah yang akan kita bahas kali ini adalah difraksi. Apa itu difraksi anak-anakku sekalian? Ya, difraksi adalah salah satu dari sifat bunyi. Difraksi merupakan bunyi dapat mengalami pelenturan. Nah, jadi bunyi ini sifatnya lentur anak-anak. Nah, kata lentur itu sendiri artinya apa anak-anak? Dari kata lentur saja. Ya, lentur itu artinya mudah dibelak-belokkan gitu ya. Mudah meliuk-liuk. Kalau dalam benda di kehidupan kita sehari-hari, contohnya ada karet. Nah, karet adalah salah satu contoh benda yang lentur. Nah, lentur itu mudah dibelak-belokkan, tidak mudah patah gitu. Nah, kalau dari lawan kata lentur, apa anak-anak? Ya, lawan kata lentur adalah kaku. Nah, jadi kalau contoh benda yang kaku itu ada penggaris dari kayu. Nah, kalau penggaris dari kayu, kalau dibengkokkan, kita paksakan bengkokkan, maka akan patah. Nah, kalau lentur itu tidak mudah patah. Nah, begitu juga dengan sifat bunyi anak-anak sekalian. Jadi, bunyi ini lentur, mudah belak-belok, tidak mudah patah. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, pada pertemuan sebelumnya kaitannya dengan contoh sifat-sifat bunyi yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk difraksi kita mengambil contoh, kita bisa mendengar suara mobil yang ada di tikungan. Yang mungkin tikungan itu terhalang oleh dinding atau tembok, tetapi kita sudah bisa mendengar suara mobil tersebut meskipun mobilnya belum kelihatan. Begitu kan anak-anak dalam materi sebelumnya? Ya, alhamdulillah kalau kalian masih ingat ya. Nah, untuk memperjelas contoh tersebut, memperjelas sifat difraksi, untuk kali ini Pak Guru menampilkan salah satu gambar ilustrasi dari difraksi yang bisa kalian lihat di layar. Nah, di situ ada seorang anak yang sedang berjalan, yang jalannya itu akan membelok ke arah kiri ya anak-anak. Nah, akan belok ke arah kiri. Nah, si anak ini yang sedang berjalan berada di samping tembok yang belum melihat radio. Nah, radionya ini sedang diaktifkan atau dinyalakan yang mengeluarkan suara. Nah, anak ini belum melihat radionya tetapi suaranya sudah terdengar oleh anak tersebut. Nah, hal ini adalah salah satu contoh lain dari bukti bahwasanya bunyi itu mengalami pelenturan atau difraksi. Jadi, radio yang berada di balik tembok itu sudah terdengar suaranya karena dari gelombang bunyi dari radio itu bisa merambat dan membelok ke arah anak melalui perantara tentu saja ya, karena bunyi dapat merambat melalui perantara. Nah, hal ini perantaranya adalah udara. Nah, bunyi merambat melalui udara membelok ke arah anak tersebut sehingga walaupun anak tersebut belum melihat wujud radionya karena terhalang oleh tembok, anak tersebut sudah bisa mendengar suara radio, bunyi radio, karena bunyi radio itu
tadi merambat melalui udara dan membelok ke arah anak. Nah, inilah yang disebut dengan difraksi. Sekali lagi ya, Nak. Jadi difraksi itu gelombang bunyi itu mudah dilenturkan, mudah melentur sehingga bisa sampai ke anak tersebut walaupun anak tersebut belum melihat dari benda radio tersebut ya. Nah, lalu ada pertanyaan nih. Apa sih perbedaan antara difraksi dengan refraksi? Ayo ada yang bisa jawab? Oh, ya, karena ini satu arah kalian gak bisa jawab ya. Baiklah anak-anak sekalian. Nah, kalau refraksi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, terjadinya pembelokan gelombang bunyi itu karena adanya perbedaan kerapatan antara medium sebelumnya dengan medium sesudahnya, seperti dari udara dingin merambat menuju udara yang panas. Nah, udara yang dingin ini memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara yang panas. Akhirnya, karena bunyi ini merambat melalui medium yang memiliki kerapatan yang berbeda, akhirnya dibelokkan atau dibiaskan. Jadi, kalau untuk refraksi kemarin, adanya gelombang suara dibelokkan itu karena terjadinya perbedaan kerapatan penghantar gelombang bunyi. Sedangkan kalau difraksi itu sendiri, itu adalah sifat dari aslinya dari bunyi itu sendiri yang memang mudah melentur. Jadi di dalam perantara dari gelombang itu sendiri saat merambat itu bisa mudah membelak-belok, meliak-liuk sehingga sekali lagi kalau contoh yang ada di gambar ini, seorang anak mampu mendengar suara radio meskipun dia belum melihat wujud dari radionya tadi. Demikian anak-anak tambahan materi berkaitan dengan difraksi. Sekali lagi mudah-mudahan menambah pemahaman kita menjadi semakin paham terhadap sifat-sifat bunyi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.